الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. Itu diutus, diperintahkan hijrah, ternyata ke tempat yang belum siap, ke tempat yang belum tertata. Allah ingin memberikan kurikulum kepada semua eksekutif, birokratif di masa depan yang nanti akan dikumpulkan kurikulum ini oleh Al-Imam Al-Bukhari, diberi nama dengan Kitabul Imarah, bab tata kelola negara. Pindah kemudian ke Yathrib, diperintahkan untuk memberikan petunjuk bagaimana menata kota negeri dari yang tidak siap menjadi negeri yang berperadaban. Maka apa yang Nabi lakukan pertama kali? Sebelum berangkat ke Yathrib, Allah persiapkan beliau tim yang khusus terlebih dahulu. Maka dipilihkanlah oleh Allah 40 orang untuk mensokong misinya Nabi, dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. 40. Berapa jumlahnya? Coba lihat pelan-pelan ya. Nanti kalau kita keluarkan skemanya dalam bentuk kurikulum hadis, Anda akan memilih Anda kira-kira akan menjadi siapa. Contoh, maaf, satu, ada di unsur militernya, baik itu urusannya pertahanan atau kamtibmas. Nanti sepeninggal Nabi ada 12.000 sahabat, level komandan ini 38 panglima, satu kemampuannya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Satu kemampuannya. Pelan-pelan, lihat baik-baik. Kenal Umar bin Khattab? Kenal di mana? Saya udah terbang jauh-jauh dari Amerika, landing di Jakarta, ke Sumbawa, ketemu orang kenal dengan Umar. Umar itu sebelumnya jenderal besar. Ada yang ahli strategi, ya, tata kelola negara, namanya Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Nanti Anda akan lihat Amr bin As ini di backup cuman bawa beberapa kelompok ekspedisi ke Afrika Utara. Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, berakhir di Syam. Sekarang 4 negara, Lebanon, Yordania, Palestina, kemudian ada satu lagi Syria. Berhenti di situ, semua tempat yang dipijak itu berubah maju, berperadaban dan muslim. Dan Afrika Utara sejak saat itu jadi provinsi. Anda bayangkan, provinsi Afrika Utara. Gubernurnya nanti Musa bin Nusayr, panglimanya Tariq bin Ziyad, dan dari Tariq ini bisa membawa peradaban sampai ke Eropa di Iberia. Pelan-pelan. Abu Bakar As-Siddiq pernah dengar? Abdurrahman bin Auf pernah dengar? Itu pebisnisnya. Dipilihkan oleh Allah, ini Abu Bakar, Utsman, ini Abdurrahman bin Auf, ini di bidang ekonomi. Umar, kemudian nanti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian nanti ada Khalid bin Walid, ini di bidang militer dan kamtibmas. Siapa lagi nanti? Ada Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, ini intelektualnya. 40 pertama disiapkan sebelum hijrah ke Yathrib, ternyata untuk membangun sebuah kota yang berkemajuan, punya peradaban, isinya hebat, mesti ada tim kecil ad hoc yang kuat dulu, yang disiapkan yang kokoh dulu dengan 4 pondasi penting. Satu, saya agak cepat pengetahuan Pak. Kalau Sumbawa ingin maju, prioritaskan pendidikan Pak. Pendidikan yang bukan hanya mencerdaskan, tapi juga mendekatkan, ingat baik-baik, mendekatkan anak negeri dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf sekali lagi, Indonesia ini bukan sekadar negara kesatuan Republik Indonesia, tapi amanah dan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan pembukaan Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat Allah yang maha, dan dengan didorongkan oleh keinginan. Dari dulu keinginan luhur ada untuk merdeka, tapi apa yang mewujudkannya? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Karena itulah dasar negara kita yang pertama itu ketuhanan yang maha esa. Pasal
pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang maha. Tujuan pendidikan pun keluarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2002-2003 itu. Perhatikan yang bagian menimbang pasal B poin kedua itu. Perhatikan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan kepada negara, pemerintah untuk, perhatikan baik-baik nih, menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebelum pintar, takwa dulu. Sebelum pintar, iman dulu. Sehingga ilmunya dibimbing oleh iman. Ketika dibimbing oleh iman, ilmunya membangun, tidak mencelakakan. Saya baru pulang dari Amerika, pintar-pintar. Tapi karena imannya kosong, kriminal juga banyak, Pak. Mau nembak orang kapan saja bisa tembak. Mau mabuk kapan saja mabuk. Mau zina kapan saja zina. Secara sistem rapi, secara personal hancur. Iman dan takwa. Karena itu izin Pak, saya senang tadi saya dengar ada sekarang peningkatan Korea Quran. Saya ikut berbahagia, insya Allah saya akan berkomitmen membantu pengembangan pendidikan di sini, khususnya di aspek nanti pendidikan keislaman. Pertama, insya Allah saya akan siapkan, Bapak kirim skemanya untuk dikirim. Saya siapkan 2000 paket untuk menghafal Quran cepat. Satu paketnya ada 3, jadi isinya 6000. Nanti kalau saya kesini lagi, saya sudah menemukan minimal 2000 penghafal Quran dari Sumbawa. Ya. Itu metodenya 30 hari hafal Quran 30 juz. Bukan juz 30 ya. 30 hari hafal Quran 30 juz. 2. Di sini ada para penghafal Quran 30 juz. Tolong Pak Bupati nanti kerjasamakan dengan Kemenagnya atau nanti diktasnya, yang para penghafal Quran di tingkat-tingkat aliyah itu, yang imam-imam, kalau Anda hafal Quran bagus, bisa bahasa Arabnya, insya Allah saya akan juga masukkan kuota khusus untuk masuk ke kelas pendidikan kadar ulama sampai S3. Gratis, gak ada biaya. Pulang-pulang ke Sumbawa nanti insya Allah kita punya ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Kapan pemerintah membutuhkan, mereka sudah siap untuk mengabdi insya Allah. Ya. Baik, kita kembali lagi pelan-pelan. 40 orang disiapkan berangkat ke Yathrib. Nah, ini yang paling penting. Apa yang pertama diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tim ini untuk merubah Yathrib yang tidak ideal menjadi kota yang berperadaban. Satu, perintah Allahnya, perhatikan baik-baik. Akha bainal muhajirin wal ansar. Al-mu'akhad al-ukhuwah al-insaniyah wal-ukhuwah al-islamiyah. Allah perintahkan persaudarakan dulu semua masyarakat yang ada di Yathrib, sehingga semua punya visi yang sama, punya soliditas, punya sinergi, kompak mencapai tujuan. Jadi maaf, kalau sudah kita punya keinginan 64 tahun Sumbawa ingin maju, ingin hebat, penduduknya mesti kompak, mesti solid, jangan terpecah belah, jangan saling mencaci, jangan banyak bertengkar. Apalagi kalau terjadi di kalangan masyarakat-masyarakat yang sudah beriman. Maaf ya, maaf sekali lagi, maaf sekali lagi. Di zaman jahiliyah yang terpecah belah itu yang belum beriman. Ketika sudah beriman semuanya bersatu. Di zaman jahiliyah yang terpecah belah itu yang belum beriman. Ketika sudah beriman semua bersatu. Jadi iman itu mempersatukan. Iman itu membawa cinta. Iman itu membawa kemajuan. Jadi kalau ada orang yang sudah beriman tidak senang dengan persatuan, tidak senang dengan kemajuan, dipertanyakan keimanan. Yuk lihat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala. Ayat 103 dibuka dengan ayat 102. Panggilannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya-nya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh.
Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya munada menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran, memanggil semua tanpa kecuali. Kata Allah, hei yang menyatakan dirinya sudah beriman, saya enggak peduli laki-laki, perempuan, besar, kecil, profesinya apa, tinggal di mana, merasa dekat, merasa jauh, merasa tengah-tengah, saya panggil kalian semua. Apa panggilannya? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Nah, kapan menjadi muslim? Ayat 103-nya. Wa'tasimu bihablillahi. Kata Allah, jangan terpecah belah. Bersatu semua. Dan persatuan itu ditandai dengan keimanan. Yang paling menarik, untuk menyatukan ini, Allah memberikan kurikulum bahkan dalam ibadah sehingga semua nyaman bisa merasakan sesuai dengan pilihannya. Contoh, maaf ya. Maaf. Di sini kalau subuh ada yang kunut? Ada yang tidak kunut? Ada. Yang kunut betul, yang tidak kunut betul, yang salah yang tidak sholat subuh. Zaman Nabi yang kunut ada? Ada. Yang tidak kunut ada? Ada. Tapi nggak ada yang tidak sholat subuh. Kenapa? Karena ternyata setelah dipelajari dalam fikih, ini saya akan tunjukkan sesuatu yang penting. Karena informasi yang saya terima, 99,99% penduduk di Sumbawa ini muslim. Betul? Betul? Maka saya ingin lihat, nanti saya tanya Pak Kapolres Pak Dandim ini, muslim betulan atau muslim KTP? Kalau muslim betulan nggak akan ikut, muslim betulan nggak akan banyak berselisih, muslim betulan pasti kompak, muslim betulan pasti semangat mengaji, semangat belajar. Maka apa yang pertama Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW? Perhatikan, satu, manhaj. Apa namanya? Manhaj itu kurikulum kehidupan yang umum, dan disusun langsung oleh Allah, disampaikan lewat firman-Nya untuk diteruskan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ternyata manhaj itu disesuaikan oleh Allah sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. Kalau kita mampu satu cara, maka ditunjukkan satu cara, satu dalil, satu petunjuk, gak ada bedanya. Contoh, kalau kita sholat takbir, apa bacaannya? Allahu Akbar. Pernah dengar ada orang takbir mengucapkan Allahur Rahman ada? Allahur Rahim ada? Satu cara, satu dalil, Allahu Akbar. Tapi kalau manusianya tak sanggup melakukan dengan cara yang sama, dengan cara yang tidak serupa, maka Allah berikan perbedaan dalam penunaiannya supaya semua bisa menunaikan sesuai dengan kemampuan. Contoh, ada dari segi bacaan, ada dari segi apa? Quran turun berapa riwayat? Ini ada Ustaz Hasibuan nih, qari luar biasa nih, Insya Allah. Quran turun apakah satu riwayat? Tidak. Quran turun dengan 7 riwayat, bahkan nanti ada 10 riwayat. Ternyata riwayat ini bukan sekedar cara baca yang beda, karena di Arab itu sukunya banyak, lisannya berbeda. Ada yang nggak bisa baca A, bisanya saja. Ana, ani, anta, ente. Sehingga ketika turun surat Wadduha, ada yang nggak bisa Wadduha, bisanya Wadduhe. Wadduha, Wadduhe, Wallaili idha saja, Wallaili idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal-akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardi. Saya baca Wadduha, Anda tertawa. Saya di Afrika, saya bacain Wadduha. Ada yang ketawa, kata dia gak bisa A, bisanya itu dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari, gak bisa. Terus sekarang wilayah Palestina, wilayah Syria, Lebanon itu pakai imalah semua, madrasah. Mungkin Betawi dari sana pembelajarannya. Turun riwayat pakai
Ada yang lebih ekstrim lagi, nggak bisa sin, bisanya shod. Ihdinas siratal mustaqim. Riwayat kolon sin. Ada yang nggak bisa sin, Allah turunkan pakai shod. Muhammad SAW ajarkan pakai shod. Ihdinas siratal mustaqim. Shod, hafaz dari Asim. Yang dahsyat, ada yang nggak bisa sin, nggak bisa shod, bisanya zai. Sin, shod, sin, z, shod, zai. Maka turunlah riwayat nanti menggunakan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ternyata ketika Allah turunkan, dibimbing sesuai kemampuan kita, bukan untuk berselisih. Yang benar sin, tidak, yang benar shad, bukan. Di Libya pernah ada 2 ahli Quran, hafal Quran 30 juz, berselisih gara-gara sin dan shad. Yang satu bilang ngaji sama gurunya riwayat pakai sin, yang benar sin. Kata temannya yang benar shad. Akhirnya mereka putuskan datang sama syekh kita yang lebih tinggi. Begitu datang kata syekhnya bijak, ya bunai iqra, ihdinas siratal mustaqim, pakai shad, hasbuk. Ya bunai iqra, kamu baca, ihdinas siratal mustaqim, pakai sin, hasbuk. Kalian berdua salah, yang benar ihdinas siratal mustaqim. Syekhnya ingin mengajarkan, kalau kamu walaupun sudah hafal Quran 30 juz, satu riwayat, kamu hafal Quran dengan satu riwayat, jangan bertengkar dulu. Mungkin di atas kalian ada yang lebih tinggi, jadikan itu sebagai kemudahan untuk beribadah. Baik. Jadi kalau kita paham fikih seperti ini, maka kita bisa memilih. Saat kita memilih, itulah pilihan kita, disebut dengan madhab namanya. Apa namanya? Singkatan dari madhaba ilaihi, apa yang cenderung untuk dipilih disingkat menjadi madhab. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, hadisnya ada 70. Cara bacanya ada 4. 1, jahan. Bismillahirrahmanirrahim, jahan. Yang kedua silent. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah silent, jangan dekatkan kepada mikrofon supaya makmum dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama aja jahan. Yang ketiga, nggak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang keempat, riwayat Abu Hurairah di Al-Bukhari, baca rakaat pertama dengan jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat selanjutnya tidak dibaca sama sekali. 70 hadis, 4 cara. Tapi kan kalau kita mau sholat, nggak mungkin praktekkan keempat-empatnya. Besok saya subuh, saya ingin sesuai sunnah, selengkap mungkin saya bacakan keempat-empatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali. Kita harus pilih salah satu. Makanya Imam Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, saya nggak pilih Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan, saya nggak baca. Maka di mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dikenal pilihannya mazhab Hanafi yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i, kalau nggak ada yang pilih jahar, nanti nggak ada yang baca jahar, sementara riwayatnya ada. Maka beliau mempopulerkan yang jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Pilihan Al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Yang jahar ada, yang dibaca kencang ada, yang nggak dibaca ada. Ada riwayat satu lagi, dibacanya silent, maka beliau pilih yang sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dikenal dengan mazhab Hambali. Maka ketika dipilih, ini bukan kelompoknya Syafi'i, bukan kelompoknya Ahmad bin Hanbal, bukan kelompoknya Maliki, bukan kelompoknya Hanafi. Yang ada adalah semua dari Nabi, tapi dipilih salah satu untuk memudahkan bacaan kita sesuai jalur yang Nabi tunjukkan kepada kita. Jadi jangan disimpulkan kalau ada imam-imam di sini tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim jahar, NU nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muhammadiyah. Saya tugas di Saudi 2010, Prof. Tugas pertama menyambut jamaah. Begitu sampai Masjidil Haram salat Isya, yang imamin Syekh Sudes.
mazhabnya Hambali, bismillahnya sir. Tiba-tiba membukanya dengan kalimat, dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar makmum samping saya, iki imamnya Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Jadi kalau ini diajarkan sempurna, insya Allah yang NU kompak, Muhammadiyah kompak, NU, Muhammadiyah, Al-Wasdiyah, Al-Khairat duduk semua bangun sembah. Dan semua bersaudara. Nasab Al-Khairat Habaib, Wasdiyah demikian, kumpulnya 13 Jumadil Akhirah sama dengan bulan April 1905 di dekat wilayah Tanah Abang namanya, didirikan Jamiatul Khair. 1905 kedatangan seorang syekh besar namanya Syekh Ahmad Surkati. Sur artinya ahli, kati artinya kitab, asalnya di Sudan, tinggal lama di Mekah. Diundang saat datang kemudian ke Nusantara, datang wilayah di Jakarta sekarang ini, maka kumpullah para tokoh-tokoh besar, termasuk dua bersaudara. Di antara saudara itu ada yang bernama Muhammad Darwish. Muhammad Darwish nama asalnya. Nanti punya saudara jauh namanya Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Dua-duanya itu saudara jauh, nasabnya nyambung di Sunan Giri. Ya, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, dikenal dengan Pangeran Benawa bin Abdullah bin Abdurrahman, dikenal dengan yang paling menarik nanti nyambung ke Raden Ainul Yakin, ya. Dari Ainul Yakin sebelumnya Jakat Tingkir, anaknya siapa? Anaknya Sunan Giri. Di Sunan Giri ini nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu, diasbatkan. Ya, Muhammad Darwish ngaji dengan Muhammad Hashim Ash'ari di Semarang dengan Kiai Haji Saleh Darat, berangkat kemudian ke Mekah, berguru di guru yang sama Syekh Abad Khatib Al-Minangkabawi, pulang ke tanah air ganti nama jadi Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Tebang Jurang Juru Kapindo bin Tebang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerebek 1, Gerebek 2, Gerebek 3 bin siapa? Azmaskan, nyambung siapa? Maulana Ishaq, ayahnya Sunan Giri, nyambung di satu nasab itu. Keturunan siapa? Nanti Ali Zainal Abidin, nyambung ke Al-Husain, adiknya Al-Hasan, anaknya Ali bin Abdul Thalib, suami Fatimah Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Muqawwad bin Nahur bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abdul bin Kinan bin Al-Fahsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihwail bin Tushara bin Kinan bin Anwas bin Adam alaihissalam. Kiai Ahmad Dahlan melihat ini umat ini nggak berkembang di pendidikan, ngaji kitabnya pakai kitab pegon, dipaksa oleh Belanda nggak mengerti bahasa sendiri, dikembangkan oleh beliau, pendidikan mesti maju, budaya mesti berkembang, rumah sakit mesti didahulukan, fikihnya terapan, budaya, fakulti pendidikan. Muhammadiyah kemudian masuk ke bidang itu 18 November 1912. Kiai Hashim melengkapi, kalau pintar pendidikan, kemudian hasanah keilmuannya kosong, nilai-nilai turasnya kosong, maka dikembangkan ulamanya. Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Secara hijriahnya nanti 100 abad, 100 tahun, 1 abad insya Allah di tahun ini 1444.